8 kalimat bijak yang dapat membuatmu semangat. Siapa sih yang tidak mau disemangati? Semua orang senang jika ada orang-orang di sekelilingnya yang menyemangati dia. Jangankan orang lain, saya juga mau disemangati oleh kalian, guys. Nah, di bawah ini ada 8 kalimat penyemangat hidup yang saya temukan dari orang-orang terkenal yang telah sukses di bidangnya masing-masing. Disimak ya guys, semoga video kali ini lebih menginspirasi. Yang pertama, agar semuanya menjadi mungkin. Nelson Mandela mengatakan, semuanya kelihatan tidak mungkin sampai segala sesuatu selesai. Kalimat ini mengajarkan kita untuk tidak menunda pekerjaan. Pekerjaan yang ditunda akan terlihat tidak mungkin. Namun jika kita maju selangkah, maka akan ada langkah otomatis berikutnya. Tunggu dulu, nanti saja, saya masih repot. Ada beberapa contoh kata yang mendukung penundaan. Step by step, langkah demi langkah, kesulitan demi kesulitan kita hadapi, dan ternyata endingnya selesai juga. Jadi, jangan tunda pekerjaan ya guys. Melangkah saja dulu, pasti akan ada jalan keluarnya. Dan kita akan terkaget-kaget. Ternyata, apa yang kalian kerjakan sudah selesai. Yang kedua, harus percaya. Helen Keller mengatakan, optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Pesimis adalah lawan kata dari optimis. Orang pesimis menganggap semuanya mustahil untuk dikerjakan. Orang pesimis pasti mempunyai lingkungan yang pesimis juga. Lain halnya dengan orang yang optimis. Dia mempunyai kepercayaan yang mengarah kepada pencapaian. Dia tahu bahwa segala sesuatu, termasuk hobi, dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu ciri orang yang optimis adalah kalian ya guys, sebab kalian rela untuk menyemangati diri dengan mengikuti video saya kali ini. Itu tandanya kalian orang yang optimis, ingin agar hidup masa depannya lebih baik. Jadi, kembangkanlah harapan dan keyakinan ya guys. Bangun lebih pagi dari biasanya, dan katakan saya pasti bisa menjalankan hari ini dengan keberhasilan. Semangat! Yang ketiga, bertindaklah sekarang. Simone de Beauvoir mengatakan, ubah hidupmu hari ini. Jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa menunda. Bertindaklah sekarang. Itu adalah solusi terbaik untuk penyelesaian masalah kalian. Bukan hanya karena modal semangat tanpa berpikir panjang, melainkan mulailah dahulu dan dimulai dengan kerja otak, bukan otot. Berpikir lebih banyak, berpikir lebih dalam, berpikir lebih cermat, dan setelah ketemu hasilnya, langsung eksekusi. Jika kita mau keluar rumah untuk mencari nafkah, namun memikirkan, jangan-jangan nanti ada singa di jalan, Anda tidak akan jadi keluar. Jika kita ingin menabur di ladang, lalu Anda berpikir, jangan-jangan nanti akan hujan, maka Anda tidak akan menjadi penabur. Bertindaklah sekarang, itu adalah langkah yang tepat. Jadi, mulailah mengerjakan apa yang menjadi PR kalian belakangan ini. Yang keempat, lakukan dengan baik. Maya Angelou mengatakan, tidak ada yang akan berhasil kecuali kau melakukannya. Kalimat ini sangat bermakna. Bagaimana orang akan berhasil jika tidak melakukannya? Kuncinya adalah melakukannya. Rencana hanya menjadi sebuah rancangan yang tak bermanfaat jika tidak dilakukan dengan tindakan yang nyata. Orang menabur dulu baru menuai. Jika kita menuai di tempat di mana kita tidak pernah menabur, maka kita salah. Berapa lama lagi kita berbaring, bermalas-malasan, dan alasan yang diutarakan sangat masuk akal. Namun, kembali yang menerima faedahnya adalah kita sendiri. Orang lain hanya menyaksikan, dan tentunya sangat senang melihat kita berhasil. Toh yang menikmati juga adalah kita-kita sendiri.
Setiap kesulitan mengandung peluang di dalamnya. Jadi, lakukanlah selagi kalian mempunyai waktu dan kesempatan, karena kesempatan tidak datang setiap hari, melainkan di waktu-waktu tertentu saja. Yang kelima, jangan pernah berhenti. Konfusius mengatakan, tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, asalkan kamu tidak berhenti. Mengapa dikatakan laut mati? Karena dia berhenti mengalirkan airnya. Orang yang berhenti dia akan mati, walaupun terkenal cepat. Bukan masalah cepatnya, melainkan konsistensi. Itulah yang membuat orang berbeda. Jangan minder apabila kalian ranking terakhir di kelas. Jangan minder apabila kalian kerap kalah dalam suatu perlombaan. Minderlah apabila kalian menjadi lemah dan mulai mundur perlahan. Kura-kura adalah binatang yang lambat, namun dia terus berjalan, dan pada cerita rakyat, kura-kura memenangkan perlombaan. Siput pun demikian, dia binatang yang lamban, namun dia terus berjalan dengan segala daya upaya. Dia konsisten, dan alhasil dia memenangkan perlombaan. Orang yang lamban namun tidak berhenti cenderung lebih berhati-hati di setiap step kehidupannya. Jadi kalian gak boleh berhenti, kerjakan kembali ya. Yang keenam, tidak ada kata terlambat. George Eliot mengatakan, belum terlambat untuk menjadi apa yang kau inginkan. Kalimat ini memberikan kita harapan serta menjelaskan maksud bahwa segala sesuatunya tidak dapat disebut terlambat. Jika kalian inginkan, pasti ada jalan keluar. Ada kesempatan di setiap musim, ada kesempatan di setiap angkatan, ada kesempatan di setiap tempat, ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kalian yang percaya. Dan anehnya, terbukti setiap orang bisa meraih sukses di tengah kesempatan yang ada. Tidak semuanya yang mengalami kerugian ketika ada hujan. Tidak semuanya mengalami kerugian ketika cuaca panas. Tidak semuanya mengalami kerugian ketika wabah melanda. Jadi belum terlambat untuk menjadi apa yang kau inginkan. Bermimpilah. Yang ketujuh, kendalikan nasibmu sendiri. Jack Welch mengatakan, kendalikan nasibmu atau orang lain yang akan melakukannya. Mengendalikan diri adalah tahap akhir dalam setiap proses kehidupan manusia. Jika seseorang mampu mengendalikan dirinya, maka sukses sudah ada di depan mata. Orang yang bisa mengendalikan dirinya pasti juga akan mengendalikan nasibnya. Artinya adalah nasibnya tidak bergantung kepada orang lain. Jika dia di PHK misalnya, dia masih tetap mempunyai penghasilan karena banyak penghasilan cadangannya. Jika kita berpikir, jangankan penghasilan cadangan, penghasilan pokok pun kembang kempis. Jangan khawatir, Anda ada di channel yang tepat. Minimal saya selalu mendoakan Anda yang setia di channel ini agar menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, kendalikanlah diri kalian untuk bisa mengendalikan nasib kalian. Yang kedelapan, menaklukkan rasa takut. Dale Carnegie mengatakan, jika kamu ingin menaklukkan rasa takut, jangan duduk saja di rumah dan berpikir tentang rasa takut itu. Pergilah keluar dan sibukkan dirimu. Dale Carnegie, dia adalah seorang Amerika yang berprofesi sebagai penulis, pengajar, motivator di pusat pengembangan diri, keuangan, dan keterampilan intrapersonal. Yang menarik adalah dia lahir dari keluarga miskin. Dia berkesimpulan rasa takut adalah penghambat terbesar. Dan dia berpesan, jangan duduk saja berpikir tentang rasa takut. Pergilah keluar dan sibukkan dirimu. Dengan pergi keluar, maka visual akan menangkap sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan aura di kamar kalian atau di rumah kalian. Inspirasi baru akan muncul ketika kalian pergi keluar dan bertemu dengan tempat juga orang yang hebat. Jadi, sibukkanlah dirimu, kalahkan rasa takut. Nah, inilah 8 kalimat bijak yang dapat membuat kalian semangat. Jika boleh saya simpulkan, maka intinya adalah
Kalian harus percaya, kalian pasti akan sukses, bertambah sukses. Jangan berdiam diri, melangkahlah. Kalau bisa cepat, kalau tidak bisa lambat, tidak mengapa. Yang penting konsisten. Buang rasa takut, kendalikan diri, dan mulai melangkah untuk melakukannya. Nah, coba kalian cek ya, apakah kalian bertambah semangat setelah mendengar video ini? Jika ya, berarti ada bibit sukses dalam diri kalian. Jika kalian merasakan manfaatnya dari channel ini, tolong dibantu untuk subscribe, like, and komennya ya guys, agar channel ini dapat bermanfaat lebih banyak orang. Sampai jumpa pada pengetahuan umum berikutnya. Dadah!